Baik, terima kasih Prof. Nurdin Halid, Ketua Rapat hari ini, dan seluruh anggota Komisi 6 yang saya hormati. Pak Menteri, sini Pak Menteri. Ya. Pak Wamen, yang juga Ketua Satgas Koperasi Desa Merah Putih, para eselon 1, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pertama, saya kira kita ingin mendudukan kembali sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33, bahwa perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan dan bentuknya adalah koperasi. Ini berulang kali disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini harus ditangkap dengan baik, diterjemahkan dengan baik, dan diimplementasikan juga dengan baik. Ada sejarah panjang, tentu bagaimana koperasi kita juga berada dalam situasi yang kurang baik. Misalkan terakhir Koperasi Indosuria, Koperasi Sejahtera Bersama, dan lain sebagainya yang mereka menjalankan koperasi secara tidak benar dan fraud. Dulu ada sejarahnya juga Koperasi Unit Desa yang pada akhirnya dipelesetkan menjadi ketua untung duluan. Ini tentu sejarah-sejarah yang harus dihapus dan pada saatnya ketika negara meletakkan dasar perekonomian dengan prioritas koperasi, juga Pak Menteri semestinya ini ditangkap menjadi sebuah pengembalian jati diri perekonomian bangsa kepada koperasi yang notabene-nya adalah dari kita untuk anggota, dari anggota untuk anggota, dan tentu oleh anggota. Oleh karena itu, saya kira ini dulu yang harus kita pahami. Yang kedua, dalam pengalaman saya, selama saya di DPR, kalau anggaran awalnya adalah 937 miliar, dan kemudian usulannya sungguh fantastik, 7,8 triliun, apakah ini bisa diyakinkan kepada kami sudah merupakan bagian pembicaraan dan tentu akan menjadi keputusan di tingkat pemerintah. Ini penting karena sepengalaman kami juga bahwa pembahasan anggaran di DPR itu lebih kepada sebetulnya memutuskan terhadap proposal yang diajukan di dalam nota APBN. Biasanya kalau sudah disampaikan dalam nota APBN, ini juga anggaran yang tidak jauh-jauh diputuskan di dalam pagu definitif. Jadi ketika pagu indikatif 937 miliar, saya agak was-was dengan usulan yang 7,8 triliun ini menjadi bagian dari anggaran tahun anggaran 2026 Kementerian Koperasi. Yakinkan ini, Pak Menteri, yakinkan bahwa pemerintah juga memutuskan tambahan ini akan menjadi skala prioritas. Yang ketiga, membangun koperasi dengan sebuah besaran yang luas sekali dan besar sekali dengan 80.000 kurang lebih koperasi Desa Merah Putih, tentu ini tidak mudah, tidak sederhana. Namun dengan komando negara, yang ini merupakan bagian program negara, saya meyakini ini bisa diwujudkan, meskipun mungkin tahapan demi tahapan. Saya mohon nanti Pak Menteri sampaikan lagi di sini untuk meyakinkan kami bahwa dengan 80.000 koperasi kurang lebih yang saat ini dibentuk, tahapan-tahapannya seperti apa? Timeline-nya seperti apa? Kalau tadi diusulkan bahwa sudah dipersiapkan dukungan terhadap pemberdayaan koperasi di daerah, anggarannya 4,5 triliun, tahapan ini seperti apa? Meskipun sudah dijelaskan untuk pengembangan sumber daya manusia, untuk, saya baca supaya tidak salah, untuk 80.000 manajer koperasi 80.000 orang, bisnis asisten 8.000 orang, pelatihan SDM KDMP 640.000 orang, PMO pusat 2.147 orang,
dan enumerator data koperasi 1.656 orang, kemudian perencanaan mounting dan evaluasi 3 layanan. Ini mohon dijelaskan. Dan saya juga ingin tahu, Pak Ari dan Pak Ferry, kan mohon maaf ya, Presiden kan menyampaikan akan membangun gudang dan transportasi angkutan. Ini juga dari mana anggarannya? Kalau masuk dalam anggaran yang 4, sekian triliun ini, splitnya ada di mana? 4,527 triliun itu adanya di mana? Kalau ini kan untuk orang semua. Terus untuk bangun gudang dan kendaraan itu dari mana? Karena menurut saya menteri-menteri ini harus menangkap apa yang menjadi keinginan Presiden. Karena bagaimana sebagai pembantu-pembantunya Presiden betul-betul menjalankan terhadap apa yang disampaikan oleh Presiden. Jadi mohon nanti ini saya minta dijelaskan. Yang keempat, ini anggaran ini kok ada terus. Rasa-rasanya 3-4 tahun terakhir ini selalu ada transformasi ekosistem digital. Apa sih bentuknya gitu? Untuk pengoperasian SIM Kopdes 80.000 KDMP dan angka 480 miliar ini memang besarannya segini terus. Sebelumnya kan untuk transformasi digital di tahun sebelumnya juga ada 400 miliar juga kurang lebih gitu. Sebelumnya di periode lalu Pak Ari belum ada di sini. Pak Ari masih Menko Digi mungkin ya, masih dulu ada anggaran juga, betul ya Pak Sekjen? Yang untuk data koperasi pendataan itu, data dan informasi sama juga gitu loh. Tapi sekarang coba disampaikan esensinya di mana gitu. Karena anggaran terbesar yang dibutuhkan oleh rakyat hari ini adalah yang real. Ini menjadi kebutuhan mereka, permodalan. Ini yang sangat dibutuhkan, gitu ya. Kemudian yang sangat dibutuhkan bagaimana koperasi-koperasi ini terjadi koneksi dengan kalangan bisnis. Nah ini yang semestinya diadvokasi, yang semestinya ini dimediasi. Pak Ari ini jago lah untuk bangun jaringan gitu. Kalau jago jaringan, tunjukkan bahwa koperasi-koperasi ini mampu membangun jaringan bisnis gitu. Kalau kemarin jaringan pergerakan, jaringan bisnis lah sekarang gitu ya. Pak Peri juga dulu ahlinya koperasi, karena Pak Peri dulu biru juga sebetulnya. Gitu. Jadi saya tahu gitu ya. Dulunya. Saya pernah ke tempat pelatihannya Pak Peri juga di Bogor sana. Jadi ini mungkin saatnya Pak Peri sebagai wamen juga bisa mengimplementasikan berbagai visi dan misi yang pada waktu itu disampaikan bahwa sesungguhnya ada hal yang perlu diperbaiki dari perkoperasian, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan membangun network. Selebihnya yakinkan kami bahwa anggaran pagu usulan 7,854 triliun betul-betul ini juga merupakan atensi kolektif di pemerintah. Karena kalau berharap ini kepada persetujuan DPR, karena hampir seluruh kementerian ini kan mengajukan tambahan. Nah kalau seluruh kementerian dan lembaga mengajukan tambahan, berarti dari mana ini tambahannya? Kalau misalkan anggarannya sudah dipatok 3.700 triliun kurang lebih, dan itu sudah terdistribusi terhadap kementerian dan lembaga, terus dari mana optimalisasinya? Sehingga kemudian anggaran yang diajukan secara rasional betul-betul ini dapat diwujudkan sebagai anggaran peningkatan di lingkungan Kementerian Koperasi. Saya senang, bukan hanya 7,5 triliun Pak. Kalau anggaran koperasi itu 10 triliun kami senang. Karena pasti ini akan meningkatkan perkoperasian di Indonesia, akan memberikan keuntungan kepada rakyat, dan kemudian akan memberikan keuntungan sebaran yang lebih besar terhadap seluruh entitas koperasi. Karena koperasi adalah dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Nah, oleh karena itu, yakinkan kami bahwa betul-betul ini menjadi skala prioritas di pemerintah, dan tentu aspirasi saya yang berkembang, seperti apa tahapannya. Saya kemarin datang ke desa-desa, bertemu dengan kepala desa, bertemu dengan BUMDes. BUMDes sudah ikhlas, kalaupun
berdirinya desa koperasi tentu ada sinergitas yang bisa dibangun dengan BUMDes, tetapi memulainya dari mana gitu. Karena mereka juga masih kebingungan. Saya kira ini yang perlu diyakinkan pada kesempatan raker hari ini berhubungan dengan persoalan ketersediaan anggaran saat ini. Terima kasih, Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.